Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Jadi pada kali ini kami akan melakukan presentasi yaitu paper review dari kelompok kami yaitu The Impact of uh, Groupware Technology on Boosting Teamwork Effectiveness in Business Organization. Next masuk ke inti dari paper review-nya ini. Jadi penelitian ini tuh fokus pada bagaimana groupware atau teknologi kolaborasi. Jadi bisa ningkatin efektivitas kinerja tim di organisasi modern. Nah, penelitian ini tuh pakai model IPO atau input, proses, dan output. Nah, buat ngelihat pengaruh groupware-nya ini terhadap empat aspek penting, yaitu kinerja tim, komunikasi, inovasi, dan pemanfaatan sumber daya. Nah, hasilnya ini menggunakan groupware terbukti memperkuat koordinasi dan komunikasi. Nah, jadi ini bikin info tuh lebih cepat menyebar dan kerjasama tim jadi lebih efektif buat menyelesaikan tugas. Nah, walaupun gitu, ini tuh juga masih ada tantangan seperti kesiapan teknologi dan kemampuan tiap anggota buat adaptasi sama sistem kolaborasi ini. Next. Oke, lanjut ke bagian introduction-nya. Di sini di era digital sekarang itu, organisasi tuh udah makin bergantung sama kolaborasi online buat jaga efektivitas tim. Nah, groupware ini tuh jadi alat penting karena kita nguatkan sebuah komunikasi dan juga koordinasi, kemudian ada kolaborasi antar anggota. Nah, di paper ini itu kita tuh melihat gimana groupware itu bisa membantu ningkatin efektivitas kerja tim lewat pendekatan input, proses, dan output juga. Nah, kesimpulannya ini teknologi kolaboratif punya peran besar banget dalam meningkatin kinerja tim dan bantu organisasi beradaptasi di era digital sekarang. Next. Oke, selanjutnya ada kajian teori. Jadi, untuk tujuan utama dari kajian teori itu yang pertama yaitu deskripsi aliran pengetahuan. Jadi, penelitian ini itu meninjau perkembangan pengetahuan terkait dengan computer support collaboration, adopsi groupware, dan juga efektivitas dari tim itu sendiri. Nah, tren literatur ini menunjukkan peningkatan penggunaan teknologi kolaboratif seiring pergeseran organisasi menuju kerja digital. Kemudian untuk deskripsi aliran pengetahuan, jadi risetnya ini itu banyak berasal dari negara Amerika, Eropa, dan juga Asia dengan rujukan utama itu dari jurnal yang mereka itu bereputasi seperti Information Discovery dan juga Delivery, Computers in Human Behavior, dan Group Decision and Negotiation. Nah, studinya juga banyak dilakukan oleh institusi yang memang mereka itu berfokus pada teknologi informasi dan juga manajemen. Selanjutnya, tema penelitiannya. Jadi, um, teknologi ini sebagai enabler kolaborasi, yang dimana dia ini menunjukkan bagaimana groupware itu dapat mendukung koordinasi dan juga komunikasi. Kemudian, dapat dilihat dari dinamika tim dan juga faktor manusia seperti trust, komunikasi, dan juga komitmen. Kemudian yang ketiga ada efektivitas tim, yaitu bagaimana suatu teknologi itu dapat meningkatkan kinerja dan juga hasil kerja tim. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi mengapa groupware ini digunakan? Jadi groupware ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan komunikasi tradisional, mempercepat koordinasi, dan juga meningkatkan kualitas dari keputusan. Nah, teknologi ini juga memungkinkan kerja sinkron dan juga asinkron sehingga kolaborasi itu jadi bisa dilakukan lebih fleksibel. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas groupware, yang pertama ada kejelasan informasi, kemudian ada shared understanding, atau kesamaan dalam persepsi dari tim itu sendiri, ada coordination mechanism atau pengaturan tugas dan juga progres. Kemudian ada teknologi usability, jadi bagaimana penggunaan itu dapat mudah gitu dalam digunakan. Kemudian yang terakhir ada team trust and cohesion.
di mana ini merupakan kepercayaan dan juga kompakan dari tim itu sendiri. Oke, selanjutnya ada analisis 5W1H. Jadi untuk WNS sendiri itu, riset grup R itu dia mulai meningkat sejak tahun 2018 sampai 2024 dan berkembangnya seiring dengan berkembangnya kerja jarak jauh. Kemudian untuk Hu-nya itu, penelitian ini didominasi oleh akademisi TI, manajemen, dan juga HCI dengan pendekatan multidisiplin. Kemudian Watt-nya, jadi fokus risetnya itu dia lebih ke hubungan penggunaan groupware dengan efektivitas kerja tim dan juga komunikasi. Kemudian Y-nya, groupware itu diteliti karena mereka ini diyakini dapat meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan juga inovasi tim. Untuk where-nya, studi ini dilakukan di perusahaan, pendidikan, dan juga proyek teknologi dengan lingkungan digital berbasis cloud. Kemudian di sini ada model dan juga metode penelitian. Jadi model penelitian yang sering digunakan itu mencakup survei, eksperimen, dan juga studi dari lapangan. Dan model yang umum dipakai itu adalah TAM dari IPO tim model. Kemudian fokus efektivitas kerja tim. Jadi penelitian ini memusatkan perhatian pada efektivitas kerja di tim itu sendiri dan dilihat dari grupper sebagai sistem sosial yang ini dapat mengaruhi interaksi, kepercayaan, dan juga hasil kerja tim dalam lingkungan digital. Kemudian yang terakhir ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini itu untuk menganalisis pengaruh grupper terhadap efektivitas tim melalui dari koordinasi, pemahaman bersama, komunikasi, serta menyajikan model hubungan teknologi dan juga dinamika tim. Selanjutnya ada metode penelitian. Next. Untuk metodologi di sini kita menggunakan penelitian ini menggunakan metode mixed method approach yang dimana ini mengkombinasikan antara kuantitatif dan juga kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengaruh teknologi groupware tentang efektivitas kerja tim dalam organisasi. Kemudian juga pendekatan ini juga melalui proses pengumpulan data primer yang dimana ini ada kuesioner, wawancara, serta observasi langsung terhadap aktivitas kolaboratif berbasis digital. Next. Untuk research approach-nya di sini penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan metode mixed method approach yang dimana peneliti mengkombinasikan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan teknologi groupware dan juga pengaruhnya terhadap efektivitas kerja tim. Next. Di sini juga ada sampling dan population seperti yang bisa dilihat oleh di layar, di mana peneliti ini menentukan populasi penelitian sebagai objek pada penelitian, yang dimana di sini ada sampel penelitian yang terdiri dari 100 responden dari 5 perusahaan penyedia layanan groupware. Yang dimana pemilihan teknik ini dilakukan karena responden yang dipilih merupakan pengguna aktif yang memiliki pengalaman langsung dalam penerapan aplikasi kolaboratif digital serta mudah dijangkau oleh peneliti sehingga dapat memberikan data empiris yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Next. Ini ada data collection, yaitu penyebaran kuesioner, yang dimana ini terdapat 40 pernyataan yang ukur variabel terkait efektivitas teamwork, komunikasi, inovasi, dan juga penggunaan sumber daya dalam organisasi. Kemudian ada wawancara, yang dimana ini tujuannya untuk memperdalam temuan kuantitatif dengan menggali persepsi dan pengalaman responden dalam menggunakan groupware. Kemudian nanti ada observasi secara langsung, yang dimana peneliti ini melakukan observasi secara langsung terhadap proses kerja tim berbasis teknologi untuk melihat aplikasi nyata fitur-fitur groupware. Next. Setelah data collection, ini selanjutnya adalah instrumen testing yang dimana melakukan uji validitas dan juga reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen penelitiannya ini. Kemudian di sini uji validitas isi ini dilakukan melalui penilaian pakar guna memastikan kesesuaian indikator pertanyaan dengan variabel penelitian. Selanjutnya, peneliti ini akan menguji reliabilitas instrumen menggunakan Cron-Batch Alpha untuk menilai konsistensi internal item dalam kuesioner. Nah, nilai alpha ini jika tinggi itu menunjukkan bahwa instrumen itu memiliki stabilitas dan keandalan yang baik. Next. Untuk data analisisnya di sini ada contohnya.
yang dimana pertama di sini data yang terkumpul dianalisis menggunakan SPSS software, kemudian melakukan statistik deskriptif untuk menampilkan karakteristik data dan profil responden, kemudian yang terakhir melakukan uji korelasi Pearson untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel serta analisis regresi linear untuk mengukur pengaruh penggunaan groupware terhadap efektivitas kerja tim. Dan dengan melalui pendekatan ini kita menjadi tahu seberapa besar pengaruh dan juga signifikansi hasil teknologi kolaboratif terhadap peningkatan produktivitas dan sinergi dalam tim. Ada sintesis dan interpretation yang dimana setelah peneliti mengintegrasi hasil analisis kuantitatif tadi dengan temuan kualitatif melalui proses triangulasi. Kemudian interpretasi dilakukan untuk memahami bagaimana teknologi groupware mempengaruhi proses komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi tim dalam organisasi. Kemudian setelah itu semua terintegrasi, hasil penelitian dirumuskan menjadi kesimpulan serta rekomendasi yang dapat digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan efektivitas tim kerja melalui pemanfaatan teknologi kolaboratif. Next. Selanjutnya ini adalah analisis dan diskusi. Next. Gambaran responden dan rata-rata penilaiannya adalah 100 responden dari 5 perusahaan TI di Yordania, mayoritas anggota tim dengan penerimaan tinggi pada penggunaan groupware. Untuk skor dimensi teamwork-nya atau performance, communication, innovation, dan resource utilization-nya rata-rata 3,3 sampai 3,6 per 5. Next. Ini adalah pengaruh groupware berdasarkan IPO model. Untuk performance-nya, korelasi sangat tinggi dengan R 0,92 dan R kuadrat 85,4% antara groupware dan juga kinerja tim. Untuk communication-nya, korelasi sangat tinggi, jadi R-nya itu 0,91, R kuadratnya 82,3%. Jadi groupware-nya memperjelas, mempercepat komunikasi. Untuk innovation-nya korelasinya tinggi dengan R 0,90 dan R kuadrat 80,8%. Ini adalah kolaborasi real-time tingkatan kreativitas. Untuk resource-nya, itu korelasinya signifikan dengan R 0,85 dan R kuadrat 72,6%. Itu adalah optimalisasi terbatas oleh skill dan adopsi teknologi. Untuk efektivitas tim totalnya hampir 89,4%, efektivitas teamwork dijelaskan oleh groupware dengan R kuadrat 89,4%. Next. Ini untuk tabelnya, untuk mempermudah pembacaan. Next. Nah, ini untuk insight kualitatif. Fitur kolaborasi dan transparansi tugas itu sama dengan rapatnya lebih efektif dan juga tim makin terhubung. Dengan hambatannya, resistensi pengguna dan kurang pelatihan teknis. Untuk implikasi praktis dan rekomendasinya sendiri, itu adalah investasi bukan hanya pada software aja, tapi juga pelatihan dan dukungan organisasi. Jadi perlu banget peningkatannya untuk kemampuan teknis agar manfaat groupware itu makin optimal. Untuk penelitian selanjutnya, lebih variatif metodenya dan juga skop global serta eksplorasi AI, VR, atau blockchain. Next. Di sini ada terakhir di sini ada kesimpulan yaitu di mana penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi groupware dapat meningkatkan efektivitas kerja tim secara signifikan terutama dalam hal komunikasi, kolaborasi, inovasi serta koordinasi. Namun keberhasilan ini tetap bergantung pada organisasi tersebut dan kemampuan penggunanya. Ada 4 langkah utama agar teamwork ini dapat berjalan melalui groupware, yaitu menentukan kebutuhan tim, yang dimana memilih fitur groupware yang sesuai seperti chat, manajemen tugas, dan juga kolaborasi dokumen. Lalu meningkatkan komunikasi serta koordinasi melalui fitur real-time, notifikasi, serta transparansi informasi. Lalu yang ketiga ada mendorong inovasi tim lewat akses informasi yang merata, ruang diskusi digital, dan juga kolaborasi yang lebih terbuka. Terakhir, meningkatkan komunikasi dan koordinasi melalui next. Untuk rekomendasinya di sini ada mengadakan pelatihan rutin yang dimana
agar semua anggota tim ini mampu memakai groupware dengan benar dan tidak ada kesulitan dalam memahami fitur-fiturnya. Lalu juga membuat aturan penggunaan yang jelas seperti standar komunikasi, alur kerja digital, dan juga pembagian tugas melalui platform. Yang ketiga adalah libatkan pimpinan sebagai role model agar penggunaan groupware didukung dari atas dan anggota anggota tim juga ikut terbiasa dalam menggunakannya. Lalu melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui apakah groupware ini benar-benar dapat membantu kerja tim atau perlu adanya penyesuaian lagi. Dan terakhir yaitu meningkatkan kemampuan teknis dan kenyamanan pengguna baik melalui pendampingan ataupun juga penyederhanaan sistem agar dapat digunakan semua orang. Berikut ada logbook. Next. Sekian dari kelompok 1. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.